Kemudian yang keempat, Assalamualaikum Ustadz, Afan izin bertanya, seorang bekerja sebagai satpam perumahan, beberapa orang tinggal perumahan, anaknya berpacaran dan seterusnya, ya. Jadi pertanyaannya ini panjang sekali, mungkin intinya dari pertanyaan ini adalah bagaimana dia menyikapinya. Dia sebagai petugas keamanan di situ yang menjaga keamanan di kompleks tersebut, tapi ada kemungkaran yang terjadi di kompleks itu dengan mungkin anak dari orang-orang yang tinggal di kompleks itu berpacaran, ya. Yang kita tahu ya, pacaran itu adalah dalam kebiasaan masyarakat kita adalah ya hal-hal yang sifatnya ya mengarah kepada hal yang negatif, ya, pergaulan bebas antara lawan jenis, ya, dan itu melanggar syariat dan tidak diperbolehkan, dan itu adalah suatu kemungkaran yang seharusnya sebenarnya itu tanggung jawab orang tua untuk menjaga anak-anak mereka agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan seperti itu, pacaran dan yang semisalnya. Nah, lantas bagaimana sikap kita dalam menjalankan tugas kita sebagai petugas keamanan di situ, ya? Apakah kita salah atau tidak, bagaimana dan seterusnya? Ya Allah taala alam, ini kaitan dengan apa? Kaitan dengan juga pertanyaan yang mungkin kita sampaikan yang sebelumnya, kaitan dengan bagaimana sikap kita dalam atau ketika kita melihat kemungkaran secara umum, ya, berlepas daripada itu di tempat kerja kita atau di tempat yang lainnya. Nabi SAW itu memberikan tadi 3 tahapan dalam kita mengingkari kemungkaran. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, faman lam yastati fa bilisanihi, wa man lam yastati fa biqalbihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, di sini Nabi SAW apa? Mengatakan melihat, ya, kemungkaran. Jadi melihat langsung kemungkaran tersebut, ya, baik melihat secara kasat mata maupun dari media-media, ya. Dan Nabi SAW mengatakan melihat kemungkaran, berarti apa? Harus benar-benar itu adalah suatu kemungkaran. Jangan sampai kita menganggap itu mungkar, ya, nanti ternyata itu bukan suatu kemungkaran, begitu, ya. Nah, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan apa? Dengan tangannya. Yang dimaksud dengan tangan di sini adalah bukan hanya terbatas pada tangan saja, tapi lebih kepada apa? Makna yang bersifat umum. Orang-orang yang memiliki kekuasaan, tangan diibaratkan seperti kekuasaan, ya. Orang tua melihat kemungkaran di keluarganya atau di anak-anaknya, di istrinya, sebagai suami melihat kemungkaran istrinya, atasan melihat kemungkaran di bawahnya, dia harus merubah karena dia memiliki kekuasaan di situ, kekuatan. Wa man lam yastati fa bilisanihi, kalau tidak mampu dengan kekuasaan, dengan tangan, dia tidak punya kekuatan di situ, enggak punya otoritas di situ, maka dengan lisan dia mampu menasihati. Ya, enggak mesti dia harus sebagai ustadz umpamanya, karena dia tahu, ya, bahwa itu kemungkaran, dia nasihati sebatas kemampuan dia, maka itu yang dia lakukan. Dia nasihati, dipanggil dengan baik, mungkin anak-anak muda tadi yang laki perempuan yang pacaran tadi, ya, dipanggil dengan baik, ya, dinasihati dengan cara baik bahwa ini adalah satu hal yang tidak benar, ya, tidak boleh bergaul bebas, pacaran dan semisalnya seperti itu, dijelaskan dengan baik, ya. Ataupun kalau memang kita tidak mampu, ya, kita nggak punya kekuatan untuk menjelaskannya, ya, ataupun kalau kita merubahnya dengan memaksakan diri, umpamanya dengan merubah dengan dengan tangan kita, dengan mungkin perbuatan-perbuatan mungkin yang sifatnya anarkis, ya, kadang orang mungkin langsung pukul anak-anak itu atau bagaimana begitu, atau dia mengata-ngatain anak-anak tersebut sehingga apa? Orang mungkin tidak bisa menerima, ini tidak dianjurkan, karena kaidah dalam kita mengingkari kemungkaran itu tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran sama, apalagi menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih mungkar atau jauh lebih buruk dari kemungkaran yang kita ingkari. Itu kaidah secara umumnya yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kita tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang sama, ataupun tidak boleh mengingkari kemungkaran kalau diprediksikan apa? Kalau diprediksikan sikap kita tersebut akan melahirkan kemungkaran yang jauh lebih parah lagi dari kemungkaran yang kita ingkari. Nah, jadi kalaupun tidak bisa dengan kekuatan kita, dengan lisan kita, maka minimal kita mengingkari itu dengan hati kita. Nah, wallahu taala alam.